Selamat datang di ibadah online GBI Jalan Titik Gulgong hari ini 29 Maret 2020. Apa kabarnya Bapak Saudara? Saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dan juga di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama datang pada hari ini kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus kepadanya, karena Dia ada dimanapun kita berada, karena Dia Maha Hadir. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Kami datang kepada-Mu Tuhan, Allah yang selalu ada bagi kami, menyertai kami Tuhan. Engkau Immanuel, selalu beserta kami Bapa. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Kau ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, mari katakan Immanuel.
Sekali katakan kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami percaya Kau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati bersama-sama sebagai satu keluarga GBI Jalan Keting Klugong, sebagai anak bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, bersama-sama bersatu hati untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sesuatu Engkau izinkan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada maksud-Mu yang baik, ada maksud-Mu yang mulia Tuhan bagi bangsa ini, bisa bagi setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa buat negeri kita tercinta. Apa yang Tuhan tempatkan di hati kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan suara kita. Mari bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami berdoa bersatu hati Tuhan, ucapkan berkat bagi negeri kami Tuhan, ucapkan damai sejahtera Tuhan, perlindungan Allah yang sempurna bagi setiap orang yang di negeri kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan khususnya bagi pemerintah dan juga bagi tim medis yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami dan juga beserta dengan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, kebijakan apapun yang akan diambil Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah turut bekerja, Engkau berdaulat atas setiap yang terjadi Tuhan. Kami berdoa khususnya buat tenaga medis Tuhan, berikan kekuatan, Engkau kuatkan setiap mereka Tuhan dengan kesehatan yang sempurna Tuhan, dengan tubuh yang prima untuk melakukan tugas yang mulia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami tahu Tuhan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan saat ini kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau dan Engkau ada beserta kami Tuhan. Maka di saat Tuhan kami lari daripada-Mu, Engkau ada beserta kami Tuhan. Di segala kondisi Engkau ada beserta kami, sebab Engkau Immanuel. Terima kasih untuk bungkus Tuhan bangsa kami Tuhan dengan perlindungan Allah tetap aman yang dalam sempurna ya Bapak. Terima kasih. Ketika kami terangkat, tangan kami terangkat untuk mengucapkan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami tahu semuanya berada di dalam kedaulatan, di dalam kendali Tuhan Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Juga setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada di manapun kita ada, karena Dia Maha Hadir, Dia Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau masih berikan kesempatan kami hidup, kami ada sampai saat ini. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ini adalah online service GBI Jalan Keting Klugong. Berikut ini ada beberapa info berkaitan dengan kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah minggu depan pada tanggal 5 April akan dilakukan di rumah masing-masing secara online pada pukul 8:55. Bapak Ibu bisa mengakses di YouTube dengan channel GBI Jalan Keting. Untuk perjamuan kudus akan digabungkan pada tanggal 10 April dalam ibadah peringatan Jumat Agung. Ibadah seluruh komunitas diliburkan. Worship dan Alkitab diliburkan.
kelas MSK diliburkan, dan seluruh kegiatan atau pertemuan di gereja diliburkan, seperti rapat internal divisi atau komunitas, pertemuan tim Lewi misalnya, doa tim MSK, dan training-training diliburkan dulu untuk sementara. Gereja kita kembali mengadakan family gathering pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus di Grand Pesona Resort Sukabumi dengan tema Pay It Forward. Mari kita segera mendaftarkan diri dan tersedia tabungan bagi Bapak Ibu yang ingin menabung. Karena ini adalah ibadah, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan Anda bawa jika sudah bisa beribadah di gereja. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja dengan nomor 5260346484 atas nama GBI Keting Strip Telugong. Persepuluhan juga dapat ditransfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 5260346484 atas nama GBI Keting Strip Telugong. Mari kita selalu terhubung. Bapak Ibu bisa melihat IG gereja di @GBI Jalan Keting atau di YouTube GBI Jalan Keting dan WhatsApp gereja di 0819 0880 6091. Tetap jaga kesehatan dan kiranya setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan sesaat lagi. Mari siapkan hati kita untuk kita berberi firman Tuhan. Dan mari datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan di dalam segala kondisi dan keadaan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang. Segenap hatiku
Yesus, Tuhan Yesus, amat cinta Indonesia. Tuhan Yesus, amat cinta Indonesia. Tuhan Yesus, amat cinta Indonesia. Kami mengamini bahwa Engkau mengasihi negeri kami, ya Tuhan. Ya. Kami percaya Engkau sudah mati untuk orang-orang berdosa di negeri ini, ya Tuhan. Tapi Engkau bukan hanya untuk negeri kami ini saja. Kami tahu Engkau juga Allah bagi seluruh dunia, ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kasih Bapa begitu besar akan dunia ini, sehingga Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepada Kristus, anak tunggal Bapa. Ya Tuhan, dalam keadaan yang menurut manusia kurang baik, kami tetap datang kepada Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Di tempat kami masing-masing, mungkin kami di rumah, mungkin kami di tempat pengungsian, tapi kami datang bersama-sama sebagai anggota tubuh dari Gereja Bethel Indonesia Jalan Keting Tulunggong untuk beribadah bersama-sama, ya Tuhan. Secara fisik kami berjauhan, tapi secara roh kami bersama-sama datang menghadap Tuhan yang satu itu dalam atap gereja yang bersama, yaitu GBI Jalan Keting Tulunggong, ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Engkau kiranya disenangkan dengan ujian penyembahan Mazmur kami, ya Tuhan, yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Dan kiranya bukan hanya di ibadah kami menyanyi untuk Engkau, dalam hidup kami sehari-hari, bahkan hidup yang seolah-olah tidak menentu pada hari-hari ini, kami tetap memuji-muji Engkau. Kami tetap menaikkan syukur kami, ya Tuhan, karena itulah yang terbaik yang bisa kami persembahkan kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Yaitu dalam segala keadaan bibir kami memuliakan Engkau, dan tidak mencurigai Engkau, tidak bersungut-sungut kepada Engkau, tapi tetap dari hati kami keluar puji-pujian, ucapan syukur. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam tangan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, Sang Firman itu kami sudah berdoa. Amin. 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 Shalom saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di ibadah online dari Gereja Bethel Indonesia Jalan Keting Tulunggong. Hari-hari ini kita sedang diberadakan untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan termasuk kebaktian. Dan tidak hanya Kristen, saudara sekalian, ya, agama-agama yang lain juga dihimbau kuat untuk tidak melakukan kumpulan atau persekutuan seperti biasa mingguan yang kita lakukan. Karena itu cukup banyak gereja membuat kebaktian atau ibadah dengan model online seperti ini. Dan bobot ibadah online ini
sama dengan bobot ibadah di gedung gereja. Kecuali jika nanti keadaan sudah normal, pertemuan-pertemuan sudah dinyatakan aman, kita lebih memilih ibadah online karena kita malas ke gereja, maka itu jadi bersalah di mata Tuhan, saudara. Kita akan segera dibagi kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini Minggu 29 Maret 2020 dengan judul Rasa Aman dan Rasa Iman. Rasa aman dan rasa iman. Mari membaca bersama dalam kitab suci kita di Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkan perikop ini dengan judul Aman dalam Perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, setiap saat manusia sebenarnya menghadapi kebahayaan, saudara. Kebahayaan itu bisa berupa bencana alam, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kebahayaan itu bisa berupa kecelakaan transportasi, mulai dari laut, darat, berjalan kaki, semua berisiko untuk kena celaka. Pesawat terbang, meskipun pesawat terbang sudah didaulat sebagai moda transportasi paling aman di dunia, tapi ketika pesawat terbang yang kita tumpangi mengalami goncangan, turbulence selama 30 menit misalnya, apakah kita masih berpikir bahwa pesawat terbang adalah moda transportasi yang paling aman dan nggak mungkin mengalami kecelakaan, saudara sekalian?
saya rasa kita akan langsung berubah pikiran. Kebahayaan yang berikut adalah kebahayaan buatan manusia. Bom bunuh diri misalnya, itu bahaya yang dibuat oleh manusia. Tidak ada yang pernah mengira bahwa sebuah kafe di Bali, daerah Sarinah di Jakarta, kantor polisi besar di Kota Medan, bahkan gereja di Surabaya dibom oleh pengebom bunuh diri. Lalu kebahayaan yang sekarang sedang kita hadapi bersama, yaitu sakit penyakit, virus corona, contohnya. Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa sudah 186 negara yang terpapar virus corona ini. Saat ini, hampir seluruh dunia merasa ancaman, bahaya dari penyakit yang sama. Setiap saat, setiap manusia di dunia ini bisa menghadapi kebahayaan. Di rumah memang jauh lebih aman. Apalagi di rumah kita dipenuhi dengan uang yang cukup dan logistik yang memadai. Sampai ada hashtag tagar di rumah aja. Namun pada tahun 2015 yang lalu, sebuah pesawat Hercules jatuh di pemukiman warga di Kota Medan, menewaskan kurang lebih 130 orang. Pesawat jatuh di pemukiman warga. Tentu saja saudara sekalian, saya sama sekali tidak bermaksud untuk menabrak SOP atau protokol kesehatan dari pemerintah, apalagi merangsang rasa takut kita, bukan. Namun maksud saya adalah setiap manusia di dunia ini setiap saat menghadapi kebahayaan. Lalu apakah orang benar termasuk orang yang terancam oleh kebahayaan? Rupanya iya, saudara. Orang benar pun terancam oleh kebahayaan. Buktinya Daud yang tadi kita baca. Daud adalah orang yang percaya, beriman. Daud itu orang yang beriman kepada Tuhan. Daud itu orang benar, saudara. Namun saudara lihat, kita lihat dalam membaca kitab suci kita tadi. Dalam ayat yang ketiga ditulis, tentara berkemah mengepung aku. Tentara berkemah mengepung aku. Saudara, perlu kita ketahui di sini, apa jenis tentara yang mengepung Daud? Berapa jumlah tentara yang mengepung Daud? Dan siapa komandan dari tentara-tentara tersebut? Saudara bisa buka di lain kesempatan. Tapi 1 Samuel 24 ayat yang ketiga, 1 Samuel 24 ayat yang ketiga mencatat begini. Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud. Saudara, tentara yang mengepung Daud itu tentara khusus, pasukan khusus. Di negeri ini ada pasukan khusus yang latihannya luar biasa dan biasa menghadapi medan yang tidak luar biasa, yang sangat luar biasa, saudara. Ini tentara yang dipilih oleh Saul, raja. Jumlahnya 3.000 orang. Dan tentara-tentara tersebut dikomandani langsung oleh sang raja Israel, yaitu Saul, saudara. Saudara bisa bayangkan, apa kira-kira perasaan Daud? Yang mengepung dia tentara khusus, jumlahnya 3.000 orang. Daud sendiri yang mengomandani langsung panglimanya, Raja Saul, saudara. Apa kira-kira perasaan Daud, saudara? Pasti kacau di balau, saudara. Orang dikejar-kejar penagih hutang aja udah risih dan resah, saudara ya. Apalagi dikejar dengan jumlah pasukan khusus, raja pula yang langsung memimpinnya. Memang apa sih kesalahan dari Daud? Apa kesalahan dari Daud sehingga dia dikepung oleh ribuan tentara khusus Israel yang dikomandani langsung oleh Raja Saul? Apa kesalahan Daud? Daud nggak punya kesalahan, saudara. Daud itu orang benar. Daud nggak punya kesalahan dalam hal ini.
Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dengan 3.000 tentara khususnya karena Saul dengki melihat kesuksesan Daud. Saul dengki, iri lah, melihat kesuksesan Daud. Begini ceritanya saudara, Daud ini sering ikut Saul berperang. Suatu kali ketika Daud dan Raja Saul pulang perang dengan kemenangan, keluarlah perempuan-perempuan menyongsong Raja Saul, saudara. Lalu sambil menari-nari, sambil memukul rebana, perempuan-perempuan tersebut menyanyi berbalas-balasan, saudara. Mereka berkata, mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud puluhan ribu. Waduh, Saul cuma ribuan, Daud puluhan ribu. Saul langsung timbul amarah. Amarah Saul langsung timbul dengan sangat, kata Alkitab. Hatinya sebal, kata Alkitab. Dan Saul berpikir begini, jangan-jangan nanti jabatan raja jatuh pada Daud. Dan 1 Samuel 18 mencatat begini, sejak hari itu, sejak hari Daud dielu-elukan bisa membunuh berlaksa-laksa atau puluhan ribu, sejak hari itu Saul selalu dengki terhadap Daud. Jadi Daud nggak salah apa-apa, saudara sekalian. Daud nggak salah apa-apa. Daud perang buat siapa sih? Buat Israel. Siapa raja Israel? Saul. Daud bela negara. Patriotismenya kuat sekali Daud ini, bela negara, saudara sekalian. Nggak salah apa-apa. Tapi Saul benci dia karena dengki, iri, saudara. Daud dalam posisi tidak bersalah dalam kasus ini. Dia jadi buronan seorang raja. Ribuan tentara khusus dengan Raja Israel langsung sebagai komandannya senantiasa membayangi dirinya untuk membunuh dirinya, saudara. Pertanyaannya tadi, apakah orang benar termasuk dari orang yang terancam oleh kebahayaan di dunia ini? Jawabannya iya. Contoh lain, saudara sekalian, bahwa orang benar adalah orang yang termasuk dari orang yang terancam oleh kebahayaan dunia ini, yakni Habel. Saudara, Habel dalam Kejadian 4, Habel ini punya seorang kakak kandung, namanya Kain. Kain ini seorang petani. Suatu hari Kain, kakaknya yang petani ini, mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Nah, di saat yang sama Habel adiknya juga mempersembahkan korban persembahan, yakni lemak-lemak dari anak sulung kambing dombanya, kata Kejadian 4. Saudara. Lalu kitab suci mencatat Tuhan mengindahkan Habel dan Tuhan juga mengindahkan korban persembahannya. Berarti Habel orang benar karena persembahan dan Habelnya sendiri diindahkan oleh Tuhan. Namun Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tuhan tidak terima. Berarti Kain adalah orang yang tidak benar karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Rupanya Kain panas hati, saudara, panas hati. Kemudian Kain pura-pura, atau bukan pura-pura ya, Kain mengajak Habel adiknya ke sebuah padang. Di padang tersebut Habel dibunuh oleh Kain. Habel si orang benar yang Tuhan mengindahkan persembahannya dibunuh oleh Kain. Apakah orang benar termasuk orang yang terancam oleh kebahayaan dunia ini? Jawabannya iya, saudara. Saudara, khususnya terhadap pandemi corona ini, apakah orang Kristen juga termasuk di dalam daftar ancaman pandemi ini? Rupanya iya, saudara. Orang Kristen itu terancam oleh pandemi corona ini. Buktinya, saudara sekalian, buktinya bahwa kita ini terancam, buktinya adalah kita Kristen. Namun toh kita menghindari kerumunan, bukan? Kita Kristen. Namun toh kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita Kristen. Namun toh kita menjauhi orang yang batuk, langsung menjauhi orang yang bersin. Kita Kristen. Tapi setidaknya kita jadi Kristen yang sekarang lebih rajin menjaga kebersihan tangan. Kenapa? Karena kita juga merasa terancam.
Sebutlah kita ini orang benar, orang percaya, kita pun merasa terancam oleh kebahayaan. Tema khotbah saya seperti tadi saya katakan, rasa aman dan rasa iman. Mari kita lihat rasa aman dari Daud. Rasa aman dari Daud. Saudara, Daud tadi berdeklarasi begini ya, kepada siapa aku harus takut? Terhadap siapa aku harus gemetar? Ini pertanyaan retoris. Hatiku tidak takut, kepalaku tegak mengatasi musuhku. Daud tadi berdeklarasi seperti itu, saudara sekalian. Saudara, Daud ini bukannya gak pernah takut loh terhadap musuh. Daud ini bukannya orang yang gak pernah takut terhadap ancaman, bukan. Saudara. Jadi kalau dia nyatakan tadi, kepada siapa harus takut? Terhadap siapa aku harus gemetar? Hatiku tidak takut, kepalaku tegak mengatasi musuh. Bukan karena dia ini orang yang imun, yang kebal dari rasa takut, bukan, saudara sekalian. Daud itu manusia seperti kita. Bahan baku Daud sama dengan bahan baku kita, debu tanah. Salah satu bukti Daud ini bisa takut, saudara sekalian, ketika satu kali Daud dalam pelarian dari Saul. Jadi karena Daud diuber-uber oleh Saul dengan tentara khususnya itu, Daud lari. Nah, dalam pelariannya ini, saudara sekalian, satu kali Daud tiba di kota Gad dan berhadapan dengan raja kota Gad, namanya Raja Akis. Lalu pegawai Akis berkata kepada Raja Akis, bisik-bisik rupanya, saudara, atau tidak terlalu keras, bukankah ini Daud, Raja? Bukankah ini Daud? Bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud puluhan ribu atau berlaksa-laksa. Kayaknya ini Daud nih, Tuan, kata pegawainya kepada raja. Rupanya Daud mendengar perkataan itu, Daud dengar. Dan dia jadi takut sekali kepada Raja Akis tersebut, saudara. Apa yang dilakukan Daud? Karena ketakutannya, saudara, firman Tuhan mencatat, Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Daud berlaku seperti orang gila. Dia menggores-gores pintu gerbang, saudara. Dia ngegaruk-garuk pintu gerbang dan membiarkan ludahnya, kata Alkitab, meleleh ke janggutnya. Ludahnya meleleh ke janggut Tuhan. Daud jadi pura-pura gila, saudara. Sehingga Raja Akis berkata kepada para pegawainya, kenapa kamu bawa orang gila kepadaku? Emangnya aku ini kekurangan orang gila? Kekurangan orang gilakah aku, kata Akis. Orang gila kayak begini, orang demikian tidak patut masuk ke rumahku, kata Akis, saudara sekalian. Ini semua tercatat dalam 1 Samuel 21, saudara sekalian. Daud sebagai orang benar, apakah gak pernah takut? Pernah, saudara, sampai pura-pura gila. Udah gak tahu apalagi akal, pura-pura gila aja deh. Saudara, rasa aman Daud dibangun dari apa yang ditulisnya dalam ayat yang pertama tadi. Rasa aman Daud dibangun dari ayat yang pertama. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud berkata dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Siapa Tuhan yang dimaksud? Saudara, dalam konteks kita sekarang, Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia dengan nama Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus itulah, saudara sekalian, kita mengenal Bapa. Saudara, Yesus Kristus, dia lahir ke dunia. Orang Kristen merayakan pada peristiwa atau hari Natal. Dia mati di kayu salib. Seluruh dunia libur. Indonesia berkata ini hari Jumat Agung. Jumat Agung tahun ini ada pada tanggal 10 April. Lalu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita rayakan tanggal 12 April tahun ini, saudara.
Lalu dia akan naik ke surga, pulang kembali ke Bapaknya. Tahun ini kita rayakan pada tanggal 21 Mei, saudara. Tapi sepertinya kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan tahun ini sepertinya kita di rumah masing-masing merayakannya, sepertinya. Yang pasti kematian dan kebangkitan. Lalu setelah dia naik ke surga, dia akan datang kembali, entah kapan. Entah kapan dia akan datang kembali sebagai hakim, sebagai raja, bukan sebagai bayi kecil yang tidak berdaya apa-apa lagi, saudara sekalian, yang tidak berdaya apa-apa. Saudara, percayalah dengan iman atau percaya yang sungguh-sungguh. Percayalah. Sungguh-sungguh kita percaya pada Tuhan. Karena ketika kita percaya, kita sadar akan dosa-dosa kita. Ketika kita percaya, kita mau bertobat dari semua dosa kita. Ketika kita percaya, kita menangisi keberdosaan kita. Dan ketika kita percaya, kita sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan, mau hidup bagi Tuhan. Itulah rasa aman dari Daud. Kenapa dia aman? Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan saja, saudara. Yang berikut, saudara sekalian, rasa iman dari Daud. Tadi pertama rasa aman, sekarang rasa iman dari Daud. Ayat yang keempat berkata bahwa Daud itu ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ingin diam di rumah Tuhan. Saudara, diam di rumah Tuhan itu bukan sekadar menghadiri kebaktian plus pelayanan, saudara. Bukan hanya itu. Ya, kita suka dengar kesaksian, ya. Ada orang, khususnya dalam tanda kutip orang-orang yang baru bertobat, sepertinya kalau nungguin hari Minggu tuh lama banget. Ngapain nunggu hari Minggu? Nungguin hari Minggu, gua udah pengen ke gereja. Aduh. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, ya makin ke Sabtu tuh makin ngebet, pengen cepat-cepat ke gereja. Ngapain? Pengen kebaktian. Bagus, bagus. Tapi diam di rumah Tuhan yang dimaksud oleh Daud, frasa ini bukan sekadar menghadiri kebaktian yang 1,5 jam per minggu plus pelayanan, tapi dalam bahasa aslinya, saudara sekalian, artinya menjadi keluarga Allah. Artinya menjadi anggota rumah tangga Allah. Artinya menjadi putra putri Allah. Artinya serumah dengan Allah. Diam di rumah Tuhan artinya menjadi keluarga Allah, menjadi anggota rumah tangga Allah, menjadi putra putrinya Allah, tinggal serumah dengan Allah. Kapan itu terjadi? Daud ngomong lagi, seumur hidup. Dia berkata dia kepengen ada di rumah Tuhan kapan? Seumur hidup. Berarti seumur hidupnya, saudara sekalian, Daud itu ingin, saudara sekalian, menjadi keluarga Allah, menjadi anggota rumah tangga Allah, menjadi putra Allah, tinggal serumah dengan Allah seumur hidupnya. Bukan seminggu sekali, 1,5 jam itu pula, tapi seumur hidupnya. Yang artinya setiap waktu dalam hidupnya, setiap saat dalam hidupnya, setiap lini dalam semua bidang hidupnya, bagian hidupnya, semua unsur dalam hidupnya, dia selalu ingin menjadi putra putri Allah, anggota keluarga Allah seumur hidupnya, selalu, senantiasa. Ini berarti, saudara sekalian, Daud itu dekat secara emosional dengan Tuhan. Ini berarti Daud dekat secara spiritual, secara kerohanian dengan Tuhannya. Ini berarti Daud dekat secara intelektual dengan Tuhannya. Apa bentuk dari dekat secara emosional, secara spiritual, secara intelektual? Bentuknya apa, saudara sekalian? Bentuknya ayat 8 tadi. Dia berkata, wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Apa, saudara sekalian? Daud itu orang yang suka menghampiri, datang pada Tuhan, mencari wajahnya. Dengan bahasa kita sekarang, berdoa. Daud itu suka mencari wajah Tuhan dengan cara berdoa. Daud suka berdoa. Berdoa. Orang yang beriman pasti
pasti suka berdoa. Lalu apalagi bentuk dari kedekatan itu, saudara sekalian? Ini tertulis dalam Mazmurnya di awal, Mazmur 1. Dia berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 di awal Mazmurnya jelas Daud menulis dia itu suka terhadap Taurat, perintah Tuhan. Jadi bentuk dari kedekatan, yang pertama kali doa, yang kedua suka terhadap perintah Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan. Orang beriman akan suka mendekat pada yang diimaninya. Saya ulang. Orang yang beriman akan suka mendekat pada subjek yang diimaninya, saudara. Dengan cara berdoa, cari wajah Tuhan. Supaya apa? Suka. Supaya apa? Supaya dekat. Tekuni firman Tuhan, tekuni firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu isi hati pribadi, isi hati subjek yang diimaninya itu kayak apa? Dari apa? Dari firman-Nya, saudara. Dari firman. Doa dan firman. Orang beriman akan suka mendekat pada subjek yang diimaninya. Contoh, saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa gadget atau gawai ya, kalau kita percaya bahwa gawai atau uang dapat memuaskan jiwa kita, maka kita nggak bisa lepas dari gawai kita. Kita nggak bisa lepas dari gadget kita. Atau kita akan mati-matian ngeburu duit, ngeburu uang, saudara. Kenapa? Karena kita percaya gawai atau uang itu dapat memuaskan jiwa kita. Kita nggak bisa lepas dari gadget kita. Megang terus. Bunyi nggak bunyi kita liatin terus misalnya. Bangun tidur, lagu dulu udah ketinggalan zaman, aku terus mandi, bukan, saudara. Ya, aku terus buka gawai, saudara. Atau ada orang yang berkata bahwa uang dapat memuaskan jiwa kita. Dia mati-matian ngeburu duit. Orang yang beriman akan suka mendekat pada subjek yang diimaninya, saudara. Orang yang beriman pada Allah pasti akan suka berdekat pada Allah. Dan itulah Daud, cari wajah Tuhan. Itulah Daud, suka terhadap firman Tuhan, saudara. Lalu kita melangkah ke rasa iman dari Daud. Saudara, iman atau percaya yang sejati itu akan membuat orang yang beriman itu jadi mudah dibentuk. Orang yang sungguh-sungguh beriman, dia akan menjadi orang yang mudah dibentuk. Selain kelihatannya dia ke gereja, dia ke rumah Tuhan, dia suka berdoa, dia suka baca firman Tuhan, bagus. Tapi itu semua akan mewujud dalam wujud orang tersebut mudah untuk dibentuk. Masih bisa berbuat dosa, namun nggak terlalu sulit dan tidak terlampau lama untuk bisa dikembalikan pada Kristus. Masih bisa berbuat dosa, tapi nggak terlalu sulit dan nggak terlalu lama untuk bisa dikembalikan pada Kristus. Iman yang sejati membuat orang beriman jadi mudah dibentuk ke arah Kristus. Putri saya berkata, nggak batu, ya, nggak batu, ya, batu itu keras, ya. Tapi orang yang beriman itu nggak batu. Buktinya Daud nggak batu, saudara. Buktinya bahwa Daud itu orang yang beriman dengan betul adalah ketika satu kali dia habis berbuat dosa dan ditegur oleh seorang nabi, saudara. Nabi ini, Nathan namanya, berkata kepada Daud, habis Daud berbuat dosa, Daud, engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Uria kamu rancang untuk ditewaskan dengan pedang. Lalu istrinya kamu ambil jadi istrimu. Saudara, 2 Samuel 12 mencatat, habis Nabi Nathan tegur Raja Daud dengan keras, Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, raja pada waktu itu punya wewenang untuk membunuh siapa saja termasuk nabi. Dia tinggal
bilang sama pegawainya, penggal ini orang, penggal ini nabi, langsung terpenggal kepalanya. Tapi Daud berkata kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bukti bahwa Daud itu benar-benar beriman, percaya pada Tuhan, adalah hatinya itu mudah dibentuk. Saudara, iman atau kepercayaan kita itu akan dan harus mewujud dalam sikap dan perbuatan. Dalam sikap dan perbuatan. Percaya, iman atau beriman itu akan mewujud mengejawantah dalam sikap dan perbuatan. Saudara, iman tanpa perbuatan itu seperti jam tangan tanpa jarum. Jam tangan tanpa jarum. Kita pasti nggak mau beli jam tangan yang nggak ada jarumnya, saudara-saudara. Dua-duanya nggak ada jarumnya. Kita pasti nggak mau. Meskipun kita ditawari jam tangan yang mahal, saudara sekalian, ya, ada jam tangan harganya 300 juta untuk model-model tertentu bisa 1 miliar, saudara sekalian, dengan merek tersebut, saudara. Kita ditawari, mau nggak punya beli jam tangan ini? Ya, bagus, model kita tertarik, saudara sekalian. Tapi jamnya ini nggak ada jarumnya. Oh, kita nggak mau. Meskipun kita diiming-imingi, kamu nggak tahu ini jam mesinnya mesin merek Ano, bagus sekali. Ngapain nggak ada jamnya? Saudara, iman tanpa perbuatan itu seperti arloji tanpa jarum. Kita nggak bisa berkata, gue percaya sama Yesus loh, saya percaya loh sama Tuhan Yesus, saya dibaptis udah 45 tahun yang lalu. Ke gereja tiap minggu nggak pernah absen, ambil pelayanan. Di gereja ambil pelayanan, tapi perbuatannya sehari-harinya saudara sekalian nggak memuliakan nama Tuhan. Lalu orang tersebut berkata, tapi saya percaya pada Yesus, aku beriman, tapi perbuatannya nggak ada. Ibarat jam itu nggak ada jamnya, nggak ada jarum yang menunjukkan jam berapa, buat apa? Percuma. Tapi sebaliknya saudara sekalian, perbuatan tanpa iman, perbuatan tanpa iman itu seperti arloji, ada jarumnya tapi nggak ada mesinnya, saudara. Ada jarumnya tapi nggak ada mesinnya. Ada nggak sih orang yang berbuat tanpa beriman pada Kristus? Ada, saudara sekalian. Ada orang yang melakukan perbuatan supaya selamat, tapi bukan dalam Kristus. Percuma, kata firman Tuhan, percuma. Orang yang berperbuatan tapi bukan dilandasi atau tidak dilandasi dengan iman pada Kristus, itu juga seperti arloji, ada jarumnya tapi nggak ada mesinnya. Kira-kira jam tersebut bisa menunjuk waktu nggak? Bisa. Minimal dalam 24 jam dia 2 kali benar, saudara. Misalnya jam nggak ada mesinnya tapi ada jarumnya, dia menunjuk pada jam 10:20 misalnya. Oh, nanti jam 10:20 siang, saudara sekalian, itu jam akan tepat persis seperti Greenwich di London, saudara sekalian. Persis jamnya 10:20. Lalu kita berkata, "Weh, jam gua tepat nih, jam 10:20." Nih lu lihat tuh, jam 10:20. Weh, hebat jamnya 10:20. Tapi ntar 5 menit lagi ngaco dia. Orang-orang jamnya udah 10:25, dia masih 10:20. Nanti sekian dia 30 menit lagi dia masih 10:20. Orang lain udah 10:50, dia masih 10:20, saudara sekalian. Ngaco. Tapi nanti jam tersebut akan betul lagi nanti 10:20 malam. Jam 10:20 malam kita bilang, jam gua bener 10:20 malam tuh. Lihat kan bener kan 10:20 kan, bener top. Tapi sesudah itu 5 menit lagi, 10 menit lagi, 17 menit lagi ngaco. Orang yang berperbuatan tapi tanpa iman sama Kristus, kelihatannya bisa lain, kelihatannya bisa oke, perbuatannya, ciamik dia orang, luar biasa, amalnya, mantap, sosialnya, luar biasa. Tapi nggak selalu, hanya sekali-sekali aja, saudara sekalian. Dan di mata Tuhan sama sekali orang itu nggak benar. Ini analogi, saudara sekalian. Orang yang berperbuatan tanpa iman, orang yang beriman tapi nggak pernah melakukan perbuatan, saudara sekalian. Saudara, iman itu perlu dirasakan oleh orang lain dalam wujud sikap dan perbuatan kita. Perlu dirasakan oleh orang lain dalam wujud sikap dan perbuatan. Tentu kita nggak bisa menghakimi orang ya. Sikap lo belum betul, perbuatan lo belum betul. Bukan. Kita begini dengar ini bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Orang kan sedang bertumbuh, orang kan sedang berproses. Jangan dihakimi, saudara sekalian. Ya, nilailah diri kita sendiri. Saudara, itulah
rasa iman. Itulah iman atau percaya sejati. Iman itu perlu dirasakan. Perlu dirasakan. Itulah rasa iman, yaitu perbuatan dalam wujud sikap dan perbuatan. Itu buahnya. Saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Saudara, kemarin ini ada sebuah obrolan warung kopi, ya. Obrolan warung kopi itu apa sih? Ya, orang kalau ngobrol-ngobrol di warung kopi, ya, suka ngobrol ngalor ngidul, saudara sekalian. Dan ada obrolan begini, saudara. Jangan sampai nih, jangan sampai pandemi corona ini berbarengan dengan gempa bumi. Jangan sampai. Karena kasus pandemi corona ini, orang diminta untuk saling jaga jarak 1,5 meter, 2 meter. Sedangkan pada kasus gempa bumi, orang justru harus berkumpul. Di gedung-gedung tinggi, gedung-gedung tertentu ada titik kumpul di sini, ya, assembly point, saudara saya, kumpul di sini. Nah, dalam pandemi orang disuruh jaga jarak, disuruh jaga jarak. Dalam gempa bumi orang disuruh kumpul. Setidaknya rumah-rumah yang hancur itu, orang-orang yang punya rumah hancur akan dikumpulkan dalam apa, saudara? Dalam tempat-tempat pengungsian, tempat-tempat penampungan sementara. Saudara bayangkan, kalau tempat penampungan gempa bumi, jarak orang-orang mesti 2 meter, mesti segede apa itu tempat penampungan, saudara? Makanya orang bilang, jangan sampai ini obrolan kopi, ya. Jangan sampai pandemi corona ini berbarengan dengan gempa bumi. Kalau nggak tahu apa yang terjadi, akan terjadi kekacauan yang amat, saudara sekalian. Saudara, saya mengatakan ini bukan karena sedang berpikiran negatif, apalagi menakut-nakuti, sama sekali bukan. Namun untuk membuat kita semua tahu sesuatu yang sangat penting, bahwa suatu saat nanti, baik kita masih hidup maupun kita sudah meninggal, dunia ini, kata firman Tuhan, akan dibongkar bangkirkan oleh Allah. Wahyu 6 berkata begini, anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menggempa bumikan dunia ini. Wahyu 6 mencatat, bintang-bintang di buah Tuhan berjatuhan ke bumi. Bintang-bintang yang gede itu menghujam bumi. Langit, kata Wahyu 6, akan menyusut seperti orang gulung buku. Seperti orang, saudara punya buku tulis, digulung begitu. Langit akan tergulung seperti itu, digulung oleh Tuhan, saudara. Gunung-gunung dan pulau-pulau, kata Wahyu 6, akan tergeser dari tempatnya. Pulau bergeser, gunung bergeser dari tempatnya. Raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, manusia biasa, hingga tawanan yang tidak bertuhankan Kristus, akan bersembunyi dalam gua-gua, akan bersembunyi dalam celah-celah batu karang. Kemudian mereka akan berkata kepada gunung-gunung dan batu karang. Orang-orang yang tidak bertuhankan Kristus akan berkata kepada gunung-gunung dan batu karang, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami dari Allah, sembunyikanlah kami dari murka anak domba. Saudara sekalian, saudara bisa bayangkan chaosnya, kacaunya waktu itu nanti hari kiamat, saudara sekalian. Orang akan bilang, matikan kami, bunuh kami, matikan kami. Kami nggak tahan lihat fenomena alam yang seperti itu. Ada yang bergeser, ada yang menghujam dari langit, ada yang digulung kayak buku dan lain sebagainya. Mereka serang, saudara, serang, dan mereka berkata, gunung, sembunyikan kami, runtuhlah menimpa kami. Saudara, mari kita miliki rasa aman dan rasa iman yang benar. Aman karena kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dan miliki rasa iman. Kita bukan asal percaya, tapi iman kita bisa dirasakan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang terus bertumbuh, saudara sekalian, progresif. Saudara, saya kemana-mana suka pakai Waze, ya. Istri saya yang pegang Waze-nya, dan kami jalan ke tempat-tempat yang asing, saudara. Wah, belok kiri, belok kanan, dan lain sebagainya, terus dipandu oleh Waze itu, saudara, ke tempat yang kami nggak tahu, saudara sekalian, ya, nggak pernah. Dan ada satu kalimat dari Waze itu yang bikin saya senang dan lega, saudara. Yaitu ketika Waze itu berkata begini, dalam 100 meter Anda akan tiba di tujuan. Ketika dengar kalimat itu, enak, saudara, plong, 100 meter akan tiba sampai tujuan.
Saudara, kita hidup di dunia ini penuh dengan tanda tanya, penuh dengan dinamika, penuh dengan ketidaktahuan dan lain sebagainya, ketidaktentuan, ketidakpastian, saudara. Kita seperti jalan, mana nih? Jalan. Kita jalan terus. Memang tadi di Mazmur 27 tadi ya, dikatakan Daud mengaku dia dituntun jalannya oleh Tuhan, betul? Ingat ya, Tuhan menuntun jalannya. Tuhan, tuntun dong jalan aku. Tuhan menuntun jalan kita. Tapi di dunia ini kita menemukan virus lah, bencana lah, apalah segala macam. Kita seperti jalan, dipandu tapi terus jalan. Satu kali kita akan mati semua, saudara. Dan ketika mati itulah, seperti Wes tadi berkata, kamu akan segera menemui anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dan kamu akan hidup bahagia sejahtera selama-lamanya sampai kepada kekekalan. Kalimat itulah yang kita rindu-rindukan, dambakan. Anda akan sampai di tujuan yang sejati, yang abadi. Kita kepengen dengar kalimat itu, saudara. Tapi bagaimana supaya kita bisa mendengar kalimat itu? Percayakan hidupmu pada Tuhan. Itulah iman. Itulah iman. Disitulah kamu akan temukan rasa aman. Ya, kepastian hidup, rasa aman. Tapi iman itu, saudara sekalian, juga harus berbukti dengan apa? Dengan sikap dan perbuatan yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah online dan firman-Mu yang baru saja kami dengar bersama-sama, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengar, untuk kesempatan hidup yang masih Kau beri kepada kami, ya Tuhan. Kami tahu kalau kami mau punya rasa aman di dunia ini, maka kami harus percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tapi kami tahu perjalanan rohani kami belum stop sampai kepada kami beriman pada Kristus, jadi orang Kristen, pergi ke gereja plus pelayanan mungkin. Gak cukup sampai di situ. Tapi seperti Daud yang berkata, seumur hidup, sepanjang masa, artinya dalam kesetiap saatan kami Tuhan, kami mau membuktikan bahwa kami bukan sembarang beriman, sembarang percaya, tapi hidup kami juga diubah oleh Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh benar-benar semakin hari memiliki sikap dan perbuatan yang semakin serupa dengan Kristus, ya Tuhan. Kayak menjadi anggota keluarga Tuhan, kayak menjadi putra-putrinya Allah. Artinya kayak menjadi anak Allah, orang-orang Kristen yang memuliakan nama Bapa kami dengan sikap dan perbuatan kami yang terus-menerus dipertumbuhkan oleh Tuhan sendiri. Tolong kami semua Tuhan Yesus, tolong kami di tengah-tengah dunia yang benar-benar di hadapan kami gitu kan, ada sesuatu ketidaktentuan, ketidakpastian sedang kami hadapi seluruh dunia bahkan Tuhan. Kami berdoa agar kiranya kami boleh tetap percaya teguh, beriman teguh pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan agar kami punya kesempatan untuk memberitakan, mengabarkan berita ini Tuhan, bahwa sebanyak mungkin orang di dunia ini harus percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka juga bisa memiliki rasa aman dalam hidup yang tidak tentu dan tidak pasti ini Tuhan. Dan kami yang sudah jadi Kristen, kami juga dituntut agar sikap hidup kami, perbuatan hidup kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menunjukkan kami semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami semua Tuhan, agar kami bisa tetap menaruh rasa aman kami pada Kristus,
dan membuktikan keberimanan kami dengan bersikap dan berperbuatan semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam segala keadaan. Termasuk ketika kami saat ini, ketika kami sedang banyak di rumah, kami tetap melakukan bagian kami sebagai putra putri Allah. Jadi berkat di rumah dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, kita akan menutup ibadah online ini dengan doa. Tapi sebelum kita mendoakan beberapa pokok doa, saya ingin membacakan satu doa yang ditulis oleh Cornelius Platina Junior. Dia seorang hamba Tuhan, dan doanya dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan oleh seorang hamba Tuhan di Indonesia. Doanya berjudul begini sekarang: doa kepada Tuhan di masa cemas. Silakan saudara menutup mata saudara. Saya akan bacakan doa ini dan kiranya ini juga menjadi doa kita bersama. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, penyayang dan pencipta alam semesta, kami akui kami sering memanjakan diri kami dan membuat kami seolah-olah raja-raja kecil. Kami merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Kami mengatur diri kami sendiri. Kami menunjukkan pencapaian-pencapaian kami yang menakjubkan. Kami mempromosikan kehebatan kami, dan kami memperkaya diri kami. Kami telah menunjukkan pada makhluk lain bahwa kamilah yang tercerdas dan paling mulia. Namun sekarang di sini kami ketakutan oleh sesuatu yang sangat kecil sehingga tidak terlihat bahkan dengan sebagian mikroskop. Itu bukan binatang atau tumbuhan, itu virus, parasit belaka yang bergantung pada sel hidup kami sendiri untuk bisa memperbanyak diri. Namun virus yang kecil itu telah menutup sekolah kami, telah menutup tempat kerja kami, telah menutup tempat usaha kami, telah menutup tempat wisata kami, telah menutup transportasi kami, telah membatalkan penerbangan kami, dan telah mengosongkan gereja kami. Itu telah menyedot perhatian para ilmuwan terkemuka kami, merenggut wajah politik kami, mendominasi pembicaraan kami, dan menakut-nakuti kami. Kami tidak ingin sakit, dan kami tidak ingin mati. Kami takut, ya Tuhan, takut pada mikroorganisme, takut satu sama lain. Ya Tuhan, sumber kedamaian dan ketenangan, tenangkanlah ketakutan kami. Kami was-was, tidak yakin, dan sangat tegang. Redakanlah ketakutan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami tahu Engkau ada di sana dan tetap memegang kami. Kami tidak bisa menenangkan diri kami sendiri, ya Tuhan. Kami tidak bisa menghibur diri kami sendiri, tidak bisa menyembuhkan diri kami sendiri, tidak bisa membantu diri kami sendiri. Yang bisa kami lakukan hanyalah mencuci tangan dan menjaga jarak. Pengetahuan ilmu angkasa kami tidak bermanfaat untuk kami menghadapi ancaman ini. Ya Tuhan, sumber kedamaian yang menenangkan, tenangkanlah diri kami yang cemas, dan biarlah kami berpegang teguh pada Putra-Mu yang menderita, Yesus Kristus. Kumpulkanlah kami di bawah kepak sayap-Nya,
ingatkan kami bahwa Dia juga merasakan penderitaan kami, tetapi Dia juga tabib yang luar biasa. Di dalam Dia, biarlah kami tidak takut. Tolong Tuhan, biar kami tidak takut. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk kemampuan dari Tuhan kepada pemerintah Republik ini, Tuhan, untuk boleh mencegah, menangkal, menyembuhkan, mengobati, meminimalkan kematian orang dari virus corona ini. Kami berdoa buat pemerintah kami yang sedang berpikir keras, bekerja keras. Kami berdoa buat tenaga medis, bahkan relawan-relawati, Tuhan, yang ada di baris depan menghadapi langsung orang-orang yang terdampak virus ini, Tuhan. Kami berdoa buat kecukupan makan minum masyarakat. Kami berdoa buat perlindungan Tuhan atas seluruh dunia terhadap virus ini. Kami berdoa buat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan orang lain. Kami berdoa untuk penguasaan diri dari masyarakat terhadap ketakutan dan kepanikan akan kekurangan. Kami berdoa buat ibadah-ibadah online dari gereja-gereja yang ada. Dan kami berdoa buat peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah dari gereja-gereja seluruh dunia, ya Tuhan. Kami memanjatkan doa ini, ya Tuhan Yesus, dalam nama Engkau. Dan kami mengucap syukur untuk ibadah online pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, Tuhan. Kiranya kami datang di ibadah ini di tempat kami masing-masing dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hormat, respek kepada Engkau dimanapun kami berada, ya Tuhan Yesus. Engkau menolong kami semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan kembali kepada aktivitas kita yang lain dengan berkat dari Bapa Surgawi, dengan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan berkat dari Allah Roh Kudus. Allah yang tinggal dalam kita, Dia menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Demi nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan akan menerima jawaban dari doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.